Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 110. Kenapa buru-buru banget bang? Alika terkekeh geli. Daripada Umi terus bikin abang sama Fiona ketemu. Kenapa nggak langsung ke intinya aja, Mi? Kalau Fiona mau terima abang, ya langsung nikah. Kalau nggak, ya udah. Abang nggak mau Umi kecewa karena terlalu berekspektasi tinggi. Perkataan Akil itu sukses membuat ayah dan ibunya terdiam. Alika semakin yakin untuk menikahkan Akil. Anak itu bisa berpikir dewasa, bahkan bisa berpikir jauh. Padahal Alika saja tidak berpikir sampai di situ. Apa yang dikatakan oleh Akil langsung kena ke dalam hati. Jadi, abang gak nolak kalau calonnya Fiona? Selidik Alika. Abang kan udah bilang, siapapun calon yang Umi pilih, insya Allah abang terima, Mi. Dengar, Mi? Jadi nggak usah bikin mereka ketemu. Cukup Umi bicara dulu sama Fiona. Bicara sama Fiona tanpa Abi, bisa kan? Kini Syafiq yang buka suara. Ya udah, nanti Umi bicara sama Fiona. Alika begitu bersemangat, saking niatnya untuk menjadikan Fiona sebagai menantu. Alika sampai bertukar nomor ponsel dengan gadis itu. Niat baik memang tidak boleh dinanti-nanti. Alika juga tidak akan berharap terlalu tinggi. Satu hal yang akan langsung Alika beritahu pada Fiona adalah kondisi Akil. Jika kondisi Akil saja bisa diterima, sudah dipastikan tidak ada lagi masalah. Namun Alika juga memikirkan soal keluarga Fiona. Menikah bukan hanya mempersatukan dua orang, tapi dua keluarga. Tidak mungkin jika Akil dan Fiona menikah namun ada keretakan keluarga. Jadwal hari ini tetap sama, namun Alika hanya mengantarkan Akil, tidak ikut ke dalam pameran, karena ia harus bicara dengan Fiona. Alika sudah mengubah janji dengan Fiona bertemu di kafe yang tidak jauh dari tempat pameran. Biar nanti Abi aja yang jemput Sevim. Oh, pengertian sekali suamiku ini. Alika melemparkan senyum termanisnya pada sang suami. Tapi jangan kelamaan ya. Enggak lama kok, Bi. Habis ngomong sama Fiona langsung pulang kok. Iya kan, Bang? Abang enggak ada kegiatan lain? Enggak ada, Mi. Syafiq mengangguk. Ia akhir-akhir ini akan sibuk di pondok. Setelah pensiun dari dunia pekerjaan, Syafiq lebih fokus untuk mengurus pondok pesantren yang bulan ini akan kembali mendirikan bangunan baru. Karena pendaftaran tahun kemarin saja banyak yang tidak bisa masuk karena kuota sudah penuh. Fiona memperhatikan penampilannya. Tadi ia buru-buru dari lokasi pemotretan agar bisa lebih cepat bertemu dengan Akil. Bahkan Fiona sekarang selalu menyimpan gamis dan juga kerudung di mobilnya. Karena jika tiba-tiba calon ibu mertuanya mengajak untuk bertemu, Fiona tidak akan pusing mencari pakaian. Fiona belum bisa jika harus langsung menutup aurat kemanapun ia pergi. Hanya memakai jika bertemu dengan orang-orang tertentu saja. Wajar, karena ia memang belum terbiasa untuk itu. Sengaja Fiona memesankan ruang VVIP agar privasinya bisa terjaga. Ia memang sudah mengatakan pada Alika jika ia yang akan memesan tempat di kafe itu. Alika mengerti jika Fiona bukan orang biasa. Ia mengikuti saja apa yang diinginkan oleh Fiona. Reservasi atas nama Fiona Aurora. Mari saya antar, Mbak. Tanpa Fiona sadar, ada sepasang mata yang mengawasi dan mengambil gambar. Meski memakai pakaian tertutup,
Fiona tetap mengenakan kacamata hitamnya dan juga masker. Namun jika orang yang sudah mengenal, meski Fiona berpenampilan seperti itu, berarti orang itu orang terdekat atau penggemarnya. Dengan cepat Fiona melepas kacamata dan juga maskernya saat masuk ke dalam ruangan. Ia hanya melihat Alika seorang diri. Lagi, Fiona tidak menangkap dengan baik apa yang dikatakan. Fokusnya hanya pada Akil. Padahal Alika sudah mengatakan jika Akil pergi ke pameran lukisan seorang diri. Maaf ya, tante pasti ganggu kesibukan kamu, ucap Alika. Enggak sama sekali tante, aku malah seneng bisa ketemu lagi sama tante. Fiona duduk di hadapan Alika. Kamu enggak pesan minum? Udah tadi. Tante ngajak ketemu, sebenarnya mau bicara serius. Alika memulai obrolan. Ia tidak akan membasa-basi karena tahu Fiona itu orang sibuk. Soal apa tante? Sebelumnya tante mau tanya, kamu punya calon suami atau pacar? Tanya Alika hati-hati. Fiona menggigit bibir bawahnya, lalu menggelengkan kepalanya. Jantungnya mulai berdebar tidak karuan. Ia tidak ingin menebak-nebak apa yang akan dibicarakan oleh Alika, karena takut tidak sesuai dengan harapannya. Maaf sekali kalau tante lancang, tapi tante pengen kamu jadi menantu tante, istrinya Akil. Mungkin kamu kaget dengar ini, tapi tante merasa kamu itu cocok dengan Akil dan bisa jadi istri yang baik buat Akil. Tante mau kamu dan Akil menikah. Kamu berhak sekali untuk menolak. Tapi walaupun kamu menerima, kamu harus tahu kondisi Akil. Jantung Fiona rasanya akan copot, saking kagetnya mendengar penuturan Alika. Ternyata Alika mengatakan hal yang menjadi impian Fiona. Menikah, tante? Aku gak salah dengar, ujar Fiona terbata. Iya, kalau kamu gak bersedia juga gak apa-apa kok. Maaf ya, tante bikin kamu kaget. Alika tersenyum menatap. Aku mau tante. Kini giliran Alika yang dibuat kaget oleh Fiona yang berseru dengan semangatnya dengan senyum lebar. Alika tidak akan langsung senang sebelum menceritakan kondisi Akil. Ia tidak ingin memiliki menantu bermulut pedas seperti Aira. Tapi kamu harus tahu satu hal, kalau Akil itu berbeda. Alika merasa tenggorokannya tercekat sebelum selesai dengan ucapannya. Fiona menggenggam tangan Alika, menatapnya dengan mata sendu. Aku tahu apa yang mau tante omongin. Aku juga minta maaf karena lancang mencari tahu soal Mas Akil. Karena dari pertama melihat aku udah jatuh hati. Dan sampai sekarang perasaan aku gak berubah. Alika tidak menyangka ternyata Fiona yang lebih dulu menyimpan rasa pada Akil. Bahkan setelah tahu kondisi Akil, gadis itu tetap menerima. Tanpa terasa air mata yang sudah mengenang itu kini langsung berjatuhan, membasahi pipi. Ia tidak kuasa menahan haru. Apa yang terjadi di luar harapannya. Alika tidak mengharapkan yang lebih karena tidak ingin kecewa. Namun ternyata apa yang didapatkannya sungguh di luar ekspektasi. Ibu mana yang tidak akan merasa bahagia jika anaknya yang istimewa itu ternyata dicintai oleh sosok yang luar biasa seperti Fiona. Fiona sama sekali tidak menjadikan kondisi Akil sebagai masalah. Karena sebagai manusia pun ia memiliki banyak kekurangan. Jadi kamu menerima kekurangan Akil? Fiona mengangguk. Ia bahkan sampai ikut menangis. Iya, aku mau tante. Tapi apa Mas Akil mau sama aku? Aku gak sebaiknya tante lihat. Ia malah merasakan ketakutan jika Akil tidak menerimanya. Padahal dengan Alika yang bicara meminta Fiona untuk menjadi menantunya, itu sudah bisa disimpulkan
Jika Akil juga pasti setuju, karena tidak mungkin Alika bicara tanpa persetujuan dari putranya. Tanpa diminta, Fiona menceritakan semuanya pada Alika. Ia tidak ingin ada yang disembunyikan. Lebih baik terang-terangan dari sekarang, agar keputusannya juga tidak setengah-setengah. Jika memang ingin tetap lanjut, sudah pasti berlanjut. Jika tidak, Fiona akan langsung berhenti. Saat ini Fiona dalam masa memperbaiki diri, memperbaiki hubungannya dengan orang tua. Ia ingin memiliki keluarga yang harmonis dan penuh kehangatan, seperti keluarga Akil. Gak ada manusia yang sempurna, nak. Setiap orang pasti memiliki sisi baik dan sisi buruk. Tante pun sama. Sekarang yang terpenting kamu punya niat baik untuk berubah. Gak semua bisa memutuskan dengan cepat langkah yang dipilih seperti kamu. Tante salut sama kamu. Fiona terharu dengan tanggapan Alika. Setelah Fiona menceritakan masalahnya, Alika sama sekali tidak menghakimi. Ia malah mendukung apa yang dilakukan oleh Fiona. Tante, aku punya satu permintaan. Aku mau menikah seenggaknya 1 tahun setelah nanti aku lulus kuliah. Aku mau buktikan pada papa dan mama kalau aku juga bisa jadi anak kebanggaan mereka. Alika mengangguk. Iya nak, tante ikut aja apa mau kamu. Karena yang menjalani nanti kamu dan Akil. Lagi pula Akil juga akan mulai kuliah tahun depan. Tapi di antara kamu dan Akil gak boleh ada hubungan. Maksudnya kayak teleponan, chat, atau ketemu diam-diam. Tante gak mau itu. Iya tante, tapi tante janji ya, jangan jodohin Mas Akil sama cewek lain. Alika terkekeh mendengar penuturan Fiona. Sepertinya gadis itu terlalu takut Akil nantinya jadi milik orang lain. Fiona memiliki rencana lain yang tidak diceritakannya pada Alika. Fiona sudah ada firasat jika orang tuanya tidak akan menerima Akil. Namun Fiona akan menepati janjinya dengan mengikuti keinginan sang ayah. Setelah itu, ia akan menagih janji ayahnya yang mengatakan akan menuruti semua keinginan Fiona. Keinginan Fiona hanya satu, yaitu hubungan dan Akil mendapat restu. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa di bab berikutnya. Bye.